Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada saat ini Pak Cep akan menjelaskan tentang pelajaran matematika yang berkaitan materinya masih lingkaran ya. Namun pada saat ini Pak Cep akan menjelaskan tentang keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Nah, dalam keliling lingkaran ini kalian juga harus perlu tahu ya salah satu dari unsurnya ya, yang sebelumnya kita telah pelajari unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini kita harus tahu dulu yaitu unsur lingkaran yang ini. Nah, ini unsur lingkaran apa anak-anak? Oke, unsur lingkaran jari-jari ya, unsur lingkaran jari-jari. Oke, jari-jari. Dan jari-jari itu ingat lambangnya R kecil. Ingat ya, R kecil. Jadi kalau ada R kecil berarti itu jari-jari. Nah, yang kedua adalah apa ini anak-anak? Ya, ini namanya diameter. Lambangnya adalah D kecil. Bisa diingat ya, D kecil. Nah, R atau jari-jari itu rumusnya adalah diameter dibagi 2. D kecil diameter kan? Ya, diameter dibagi 2. Nah, kalau diameter rumus ya yaitu 2 dikali R kecil. R kecil apa anak-anak? Ya, benar sekali, R kecil itu adalah jari-jari. Maka diameter itu adalah rumusnya 2 dikali jari-jari. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah kita mencari panjang keliling dari lingkaran tersebut. Panjangnya berapa sih itu keliling? Nah, pertama kita harus tahu lambang-lambangnya dulu. K besar itu keliling lingkaran ya, K besar. D kecil tadi diameter, R kecil tadi jari-jari. Oke. Nah, ada tambahan anak-anak yaitu pi. Nah, ini ada lambang pi. Ini namanya lambang pi. Sekali lagi ini lambang pi. Ini keliling, ini D kecil, diameter, R kecil, jari-jari, ini pi. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Pi itu ada 22/7 ya, dan 3,14. Ini pi. Ingat lagi ya, pi itu ada 22/7 dan 3,14. Ingat lagi, pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Oke, Pak, fungsinya apa, Pak? Nah, fungsinya kalau 22/7 itu jari-jari atau diameter yang bisa dibagi 7. Ingat, kalau 22/7 jari-jari atau diameter yang bisa dibagi 7. Berarti kalau yang bisa dibagi 7 kan berarti 7, 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya. Artinya kalau ada jari-jari atau diameter yang panjangnya segitu, 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya, maka pi-nya kita gunakan 22/7 ya. Yang selanjutnya yaitu 3,14. Fungsinya apa, Pak? 3,14 itu untuk jari-jari atau diameter tidak bisa dibagi 7 ya. Kalau 3,14 jari-jari atau diameter yang tidak bisa dibagi 7. Bisa diingat? Pak Cep ulangi lagi. 3,14 untuk jari-jari atau diameter yang tidak bisa dibagi 7. Berarti selain 7, 14, 21 selain itu berarti 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita ke rumusnya apa nih? Nah, rumus keliling lingkaran ada 2. Yang pertama adalah pi dikali D. K besar apa tadi kamu ingat? K besar? Ya, keliling sama dengan pi dikali D. Ya, D apa ini tadi? Diameter. Oke, pi-nya yang mana, Pak? Ini 2. Terus kita gunainnya gimana? Kalau D-nya bisa dibagi 7, berarti pi-nya yang
22/7. Benar sekali. Kalau D-nya tidak bisa dibagi 7, maka Pi-nya 3,14. Pintar, hebat. Oke, yang kedua yaitu kelilingnya adalah 2 kali Pi kali R. 2 kali Pi kali R. Nah, ini juga sama. Pi-nya yang mana, Pak? Ini yang 2 jangan pernah dihilangkan ya, ini rumus. Oke. Pi-nya yang mana, Pak? Sama kayak tadi. Kalau R-nya bisa dibagi 7, maka Pi-nya 22/7. Kalau R-nya tidak bisa dibagi 7, maka Pi-nya 3,14. Bisa dipahami? Oke. Nah, Pak, kenapa rumusnya ada 2? Nah, kalau yang satu ini yang menggunakan Pi kali D, berarti soalnya itu diameter. Yang ada di soal diameter. Kalau yang di soalnya jari-jari, maka menggunakan yang R. 2 kali Pi kali R. Bisa dipahami? Kalau soalnya diameter, maka menggunakan Pi kali D. Kalau soalnya jari-jari, maka menggunakan 2 kali Pi kali R. Bisa dipahami? Makanya nanti ketika baca soal dengan teliti, diameter atau jari-jari. Oke, nah sekarang kita ke contoh kasus. Nah, contoh kasusnya Pak Cep akan berikan 2 kasus ya. 2 kasus. Yang pertama adalah kasus yang kita mencari keliling lingkaran. Kita mencari kelilingnya berapa, panjang kelilingnya berapa. Nah, kasus yang kedua kita akan mencari panjang jari-jarinya. Dibalik ya. Kalau yang pertama kita mencari kelilingnya, kalau yang kedua kita mencari jari-jarinya. Bisa dipahami? Nah, untuk saat ini Pak Cep, untuk yang part sekarang Pak Cep akan menjelaskan mencari keliling lingkaran. Nanti di part kedua Pak Cep akan menjelaskan mencari jari-jari lingkaran. Oke, part pertama ini Pak Cep cukup sampai mencari keliling lingkaran. Nanti kita lanjut di part kedua, yaitu Pak Cep mencari panjang jari-jarinya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita ke yang pertama, yaitu panjang. Kita mencari keliling lingkaran, panjang keliling lingkaran. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Oke, benar sekali, gambar ban sepeda. Ini apa, anak-anak, namanya? Benar sekali, ini namanya jari-jari. Oke, jari-jarinya adalah 14 cm. Ingat, jari-jarinya adalah 14 cm. Soalnya, tentukan keliling ban sepeda tersebut. Nah, berarti kita disuruh mencari keliling ini nih. Berapa sih ini panjangnya nih? Nah, ini sebuletan ini. Oke, penyelesaiannya yang pertama kita lihat soalnya dulu. Di soal itu ada diketahui jari-jari ban sepeda, benar? Oke, jari-jari ban sepedanya berapa? 14 cm. Berarti lambangnya huruf apa? R kecil. Nah, selanjutnya yang ditanyain apa? Keliling. Berapa panjang kelilingnya? Nah, maka kita menggunakan 2 kali Pi kali R. Pak, kenapa menggunakan 2 kali Pi kali R? Karena kita lihat soalnya. Soalnya apa nih? Jari-jari tuh, jari-jarinya 14. Berarti kita menggunakan yang 2 kali Pi kali R. Pintar sekali ya. Nah, selanjutnya kita baru masukkan. Di sini berarti kita masukkan angkanya 2 kali Pi-nya kita gunakan 22/7. Kenapa kita gunakan 22/7? Karena jari-jarinya itu 14 bisa dibagi 7? Bisa. Jadi kita Pi-nya 22/7. Selanjutnya dikali R. Berapa tadi R-nya? R-nya 14. Oke, nah sekarang kita hitung. Hitung yang mana dulu? Yang kita hitung adalah 14 dibagi 7 terlebih dahulu. Berapa 14 dibagi 7? Yaitu 2 ya. Maka 14 dibagi 7 terlebih dahulu hasilnya 2. Nah, selanjutnya maka menjadi 2 dikali 22 dikali 2. Kenapa 7-nya nggak ada? Karena kan tadi sudah habis bagi, udah dibagi habis menjadi 2, maka tinggal 2 kali 22 kali 2, maka hasilnya adalah 88 cm. 2 kali 22 44 kali 2 sama dengan 88. Mudah kan? Ya, mudah sekali ya. Ini di part pertama. Kita lanjut di part kedua. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut di part kedua.